Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayolah hafidhahumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita membaca kitab Nailur Raja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ayolah hafidhahumullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah sampai di syarat sujud. Pasal tentang syarat sah sujud itu ada 7 gitu ya. Kemarin disebutkan oleh penulis. Yang pertama kemarin adalah sujudnya di atas 7 anggota sujud. Kemudian yang kedua adalah syaratnya jidatnya atau dahinya itu terbuka. Kemudian yang ketiga tahamul biroksihi, yaitu harus wajib sedikit menekan kepalanya, jidatnya sedikit menekan ke tempat sujud. Kemudian yang keempat, tidak turun untuk sujud kecuali karena niatnya sujud, dengan rincian kemarin sudah kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke syarat yang nomor 5. Kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiyah wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Yang kelima, wa alla yasjudu ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Itu dia atau orang yang sholat tidak sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan pergerakan orang yang sholat. Ulangi ya, syarat yang nomor 5 adalah tidak sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak bersama dengan gerakan orang yang sholat. Maksudnya gimana, nanti kita lihat. Kata beliau, al-makna, maknanya annal khamisa min syuruti sujudi. Syarat yang kelima dari syarat sujud adalah alla yasjudal musolli ala syai'in mahmulin lahu yataharraku biharakati. Orang yang sholat tidak sujud di atas sesuatu mahmulin lahu, yang dia bawa. Jadi ya berarti mahmulin lahu itu artinya benda tersebut dinisbatkan kepada orang yang sholat. Mahmulin lahu itu dianggap sebagai bawaannya dia, dibawa sama dia. Bukan berarti mengeluarkan yang ghairi mahmulin lahu. Bukan bawaan dia tidak disandarkan kepada orang yang sholat. Contohnya gimana contoh? Misal orang sholat di atas sorban yang dia pakai. Sorban yang dia pakai. Dia pakai sorban begitu. Kemudian dia sujud di atas sorbannya. Artinya bukan cuma jidatnya doang. Semua yang nggak harus jidatnya saja ya. Pokoknya dia sujud di atas benda tersebut. Maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Atau misal dia bawa selendang begitu ya, atau rida yang panjang begitu. Kemudian ketika sholat
ini selendangnya itu apa ya? Jadi alas dia sujud. Bayang ya, dia pakai selendang begitu. Kemudian ketika sujud, nih selendangnya itu digelar. Gitu. Digelar, nggak dilepas sama dia, tapi masih nempel di pundaknya dia. Dia gelar begitu, kemudian dia sujud di atas. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya ya? Nah, itu disebut mahmulin lahu. Itu disebut sebagai bawaannya dia. Beda kalau ghairi mahmulin lahu. Artinya tidak dia bawa, bukan dinisbatkan kepada dia. Misal contohnya tadi, dia sujud di atas selendang. Tapi begitu mau sujud, selendangnya dia taruh di atas tempat sujudnya buat sajadah lah gitu, buat alas sujud dia. Maka sah nggak? Jawabannya sah. Maka jawabannya sah. Yang tidak sah itu kalau selendangnya itu masih dia pakai. Masih dia pakai, masih ada di tempatnya dia, kemudian dia sujud di situ. Atau dia pakai misalkan jaket luaran begitu ya, outer yang besar gitu. Kemudian ketika sujud, ini outernya bisa dipakai buat alas sujud, bisa dipakai buat sajadah. Maka ini juga tidak boleh. Bisa dipahami ya? Kemudian fatabtulu sholatuhu bihi in alima wa ta'ammad. Maka kalau dia lakukan seperti itu, sholatnya batal in alima wa ta'ammad. Kalau sengaja dan tahu. Kalau sengaja dan tahu. Wa illa ada. Kalau nggak sengaja dan nggak tahu, maka dia ulangi sholat. Maka dia ulangi sholat. Kalau masih mengulangi ini ada rincian ya. Kalau masih sebentar, artinya belum berlalu waktu yang lama, maka yang diulang cukup sujudnya saja. Tapi kalau sudah berlalu waktu yang lama, maka diulang sholat. Maka sholatnya batal. Gitu ya. Kemudian, kata beliau, walau sajada wa huwa yusalli qa'idan ala syai'in la yataharraku biharakatihi walau shalla qa'iman la taharraka biharakatihi lam yadurra indabni hajarin. Kemudian beliau menyebutkan beberapa permasalahan cabang dari permasalahan ini. Kata beliau, walau sajada, seandainya ada orang yang sholat kemudian sujud. Wa huwa yusalli qa'idan ala syai'in. Dalam keadaan dia sholat berdiri di atas sesuatu yang la yataharraku biharakatihi. Yang sesuatu tersebut tidak bergerak dengan pergerakannya dia. Kalau sholat berdiri. Tapi walau sholat qa'iman, kalau sholat duduk, kalau sholat duduk. Tapi walau sholat qa'iman, tapi kalau dia sholatnya berdiri, la taharraka biharakatihi. Maka sesuatu tersebut ikut bergerak dengan pergerakan. Contoh kayak tadi, misalkan dia sholat sambil duduk, dia pakai rida begitu ya, pakai apa namanya, pakai sorban yang gede, yang panjang, sholatnya sambil duduk. Ketika dia sujud di atas selendangnya tadi, selendangnya masih dia pakai, kemudian waktu sujud itu dia sujudnya di atas selendang tadi. Kebayang ya begitu ya, kan sering pernah lihat lah, pernah tahu ada orang yang kayak gitu. Dia sholatnya di atas selendangnya, sholatnya di atas sesuatu yang dia pakai lah. Ketika sujud, dia sujud di situ. Tapi sholatnya duduk. Tapi sholatnya duduk. Nah, ketika sholat duduk, benda tadi, selendang tadi, itu tidak bergerak dengan pergerakannya dia. Ya kenapa? Karena duduk. Pergerakannya sedikit gitu. Tapi kalau dia sholatnya berdiri, maka benda tadi ikut bergerak bareng dia. Ketika ruku ya ikut bergerak, ketika itidal ikut bergerak dan seterusnya. Maka bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Lam yadurra indabni hajarin. Maka tidak mengapa menurut Imam Ibnu Hajar wal Khatib dan menurut Imam Khatib di dalam Mughnil Muhtaj. Kemudian kata beliau, wa'tamada ar-Ramli ad-darar. Tapi ar-Ramli mengatakan berpengaruh, artinya batal. Jadi mau sholat berdiri, mau sholat duduk, kalau benda tersebut bergerak dengan pergerakannya dia, maka ini memudaratkan. Waalaikumsalam.
Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, wa kharaja bi mahmulihi nahwu saririn yusalli alaih. Dan keluar dari perkataan penulis bi mahmuli, dengan sesuatu yang dia bawa. Tadi kan mahmulin lahu gitu ya. Ya berarti ghairu mahmulin. Itu nahwu saririn yusolli alaih. Itu sejenis kasur, sejenis apa namanya ranjang, kalau bahasa kita sejadah lah, yang dia sholat di atas. Kenapa? Karena ini ghairu mahmul. Ini enggak dia bawa, enggak dia pakai. Dan dia tidak dinisbatkan kepada sajadah tersebut. Gitu ya. Wa huwa yataharraku biharakati. Dan sejadahnya itu meskipun bergerak dengan pergerakannya dia, fa innahu la yadur, maka ini tidak mengapa. Wa kadza la yadur sujudu ala ma fi yadihi. Demikian juga tidak mengapa sujud di atas sesuatu yang dia pegang di tangannya. Misal lagi sholat, dia megang sapu tangan. Dia megang sapu tangan. Begitu sujud, sapu tangannya digelar. Set, dia sujud di atas sapu tangannya. Maka apakah yang seperti ini boleh? Jawabannya boleh dan tidak mengapa. Kenapa? Li'annahu fi hukmil munfasil. Karena ini dihukumi munfasil atau terpisah. Ini syarat sujud yang nomor 5. Dipahami ya? Sekarang syarat sujud yang nomor 6. Kata beliau, wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Yaitu bagian belakang tubuhnya itu lebih tinggi daripada bagian depan tubuhnya. Maknanya, al-makna an-nasa min syuruti sujudi irtifa'u ajizatil musalli wa ma haulaha. Syarat sujud yang nomor 6 adalah pinggul atau bokongnya orang yang sholat itu lebih tinggi. Pinggul dan daerah sekitarnya itu lebih tinggi ala ra'sihi wa mankibaihi, daripada kepala dan pundak orang yang sholat. Irtifaan yakinan, dengan ketinggian yang yakin. Pernah dibahas ya. Kalau misalkan ada orang sujud sholat gitu, terus posisinya sejajar, misalkan dia sholat di tangga kayak misalkan ada orang sholat Jumatan gitu ya. Lu pernah lihat orang sholat Jumatan, terus sholat di tangga, itu waktu sujud, itu karena dia sholat di tangga, posisinya jadi begini dari badan. Misalkan tangganya ke sana, dia sujud begitu. Posisinya jadi begini. Kadang sejajar antara kepala sama pinggul ya, gara-gara sholat di tangga. Kadang malah kepalanya yang lebih tinggi. Atau sholatnya di turunan ya. Atau sholatnya di jalan menurun, sholat jalannya menurun. Kemudian waktu berdiri nggak apa-apa, atau waktu sujud jadi sejajar gara-gara posisinya miring begitu kan, terus jadi sejajar. Nah ini nggak sah sholat, nggak sah sujud. Nah, jadi kepalanya itu harus lebih rendah daripada pinggulnya, harus begini, namanya sujud. Kalau begini nggak boleh, atau begini, nah itu juga nggak boleh. Kemudian yang nomor 7, waktu tumakninatu fihi. Syarat sah sujud yang nomor 7 adalah tumakninah di dalam sujud. Maknanya an-nasabi'a min syuruti sujudi, syarat sah sujud yang ketujuh adalah at-tumakninatu fihi yaqinan. Tumakninah di dalam sujud secara yakin. Secara yakin. Nah, bagaimana kalau tidak yakin? Kata beliau, falau syakka ba'dal intiqali minhu hal itma'anna fihi aula. Seandainya ada orang ragu setelah berpindah dari gerakan sujud, artinya udah masuk gerakan yang lain. Hal itma'anna fihi aula. Apakah waktu sujud tadi itu tumakninah atau tidak? Ragu nih. Berarti nggak yakin, ragu. Maka lazimahul audu ilaihi fauran litadarukiha. Maka dia wajib untuk balik lagi sujud secara segera. Litadarukiha, untuk
memperbaiki sujud yang tadi nggak tumaninah atau dia ragu cuma paham ya, misalkan di dalam sujud terus begitu udah berdiri dia kayaknya tadi gue terlalu cepat kayak gitu, maka dia harus balik lagi sujud untuk mendapatkan tumaninah, dan ini wajib segera. Hatta alal qawli bi anna laysat ruknan, meskipun atau bahkan ini wajib tadi, balik lagi ke sujud tadi, kalau dia ragu ini harus dilakukan meskipun berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwasanya tumakninah itu bukan rukun tapi hay'ah tabi'ah li rukun, wa innama hiya ayhatun tabi'atun lilahu, kondisi yang mengikuti rukun, kondisi yang menyempurnakan rukun. Kenapa? Kalau dalam bahasa tadi ada dua pendapat, apakah tumakninah itu rukun tersendiri atau dia masuk bagian dari rukun gerakan. Kalau rukun tersendiri berarti ruku sendiri, tumakninah sendiri. Tapi kalau masuk bagian dari rukun yang lain, maka misalkan rukunnya itu ruku dan di dalam rukun itu ada syarat yaitu tumakninah. Nah, itu dua-duanya mensyaratkan seperti itu. Kama taqaddama fi arkanis shalah, sebagaimana telah berlalu dalam rukun sholat. Ini tentang syarat sah sujud. Sekarang kita lihat anggota sujud. Anggota sujud itu ada apa aja sih? Khatimatun, penutup. A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud ada 7. Kemarin sudah ya. Yang pertama adalah ajabhatu, jidat. Kemudian yang kedua wabutunul kaffain. Kemudian yang kedua adalah bagian telapak tangan. Kemudian yang keempat dan kelima warukbatani, dua lutut. Kemudian 6 dan 7 wabutunu asabi rijlaini, bagian dalam jari kaki. Kemudian kata beliau istamalat hadhil khatimatu ala bayani ma yushtaratu an yakuna sujudu alaihi minal a'dha. Maka penutup ini mengandung penjelasan hal-hal yang disyaratkan sujud di atasnya dari anggota badan. Wahia ma'rufatun ghaniyatun 'anil bayan. Ini sudah diketahui dan tidak perlu penjelasan. Ini selesai pembahasan tentang sujud. Baik, setelah itu kita cepat saja pembahasan tentang tasdid di dalam tasyahud. Kita baca matannya saja ya. Wa tasdidatu tasyahudi ihda wa isruna. Tasdid di dalam tasyahud itu ada 21. Kalian hitung sendiri ya. Khamsun fi akmalihi wa sitta asyarata fi aqallihi. Minimal sahnya itu jumlah tasdidnya total ada 16. Kalau mau sempurna tambahin 5 jadi 21. Jadi 21 itu dalam tasyahud. Jadi dalam tasyahud minimalnya jumlah tasdidnya itu 16. Sempurnanya 21. Berarti tambahannya 5. Mana aja silakan nanti dibaca sendiri ya. Ini tidak perlu penjelasan. Ini tidak perlu penjelasan. Kemudian pasal berikutnya jumlah tasdid di dalam sholawat kepada Nabi. Kata beliau, faslun tasdidatu aqalli sholati ala Nabi arba'un. Jumlah tasdid minimal dalam sholawat Nabi itu 4. Apa saja? Yang pertama Allahumma 'alal lami wal mim. Allahumma 2 atas lam dan mim. Kemudian yang ketiga sholli di atas lam. Kemudian ala Muhammadin di atas mim 4. Kemudian fi aqalli salami assalamualaikum tasdidatun ala sin. Kalau salam setelah selesai salam untuk selesai sholat itu minimalnya 1 tasdid. Assalamualaikum.
di atas sin ya dia. Assalamualaikum. Nah itu jumlah tasdid. Kenapa sih dibahas ini? Karena dalam mazhab Syafi'i bacaan rukun itu juga tasdidnya harus nggak boleh hilang, nggak boleh hilang. Kalau hilang maka nggak sah. Sebagaimana tasdid dalam Fatihah. Misalkan dalam surat Fatihah kan kadang-kadang ada orang tasdidnya hilang. Iyyaka na'budu. Dan kadang hilang tuh di situ. Bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya hilang, maka nggak sah itu. Apakah cuma di dalam Fatihah aja, di dalam madzhab Syafi'i? Enggak cuma dalam Fatihah aja. Semua bacaan rukun seperti tahiyat, salam gitu ya, sholawat Nabi itu kan bacaan rukun, itu juga sama ada tasdidnya dan nggak boleh hilang tasdid. Jadi pahami ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan seputar waktu-waktu sholat. Tsumma qala al-musannif rahimahullah faslun awqatus sholati khamsatun. Waktu-waktu sholat itu 5. Maksudnya sholat wajib. Kenapa dibahas? Karena sholat tanpa masuk waktu sah nggak? Nggak sah. Orang sholat sebelum masuk waktu nggak sah. Dan dia harus tahu. Kemarin sudah dibahas tentang syarat sah sholat. Tahu sudah masuk waktu atau belum? Baik dengan indikator suara adzan, lihat jam, lihat matahari atau yang lainnya, atau apa namanya nanya orang dan seterusnya. Nggak boleh sholat tanpa tahu masuk waktu atau belum. Gitu. Jadi Muhammad gitu nggak? Sama ya? Kayaknya sama. Jadi harus sudah masuk waktu dan dia tahu udah masuk waktu. Contoh misalkan ada orang sholat, misalkan dia ketiduran sebelum subuh, jam 11 dia tidur. Misalkan zuhurnya jam 12 gitu ya. Jam 11 dia tidur. Terus habis tidur begitu, tahu-tahu dia bangun. Dia bangun tanpa ngecek dulu udah masuk waktu zuhur atau belum. Yang ngeliat jam, gak nanya orang, gak lihat matahari, pokoknya main sholat. Ternyata sudah masuk waktu. Ternyata sudah masuk waktu. Sah nggak sholatnya? Jawabannya nggak sah. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan nggak tahu sudah masuk waktu atau belum. Makanya harus syarat sah sholat itu tahu sudah masuk waktu. Nah, makanya kemudian dibahas nih waktu-waktu sholat itu kapan aja, kapan masuknya dan kapan selesainya. Begitu. Maknanya annal awqata al-kulliyata lis shalawatil khamsi al-maktubati khamsatun likulli wahidin waktu. Maknanya waktu-waktu sholat secara keseluruhan yang 5 waktu, yang maktubah itu ya 5. Masing-masing 5 waktu itu punya waktu-waktu sendiri. Kemudian yang pertama awal waktu zuhri, awal waktu sholat zuhur. Kenapa diawali dengan sholat zuhur dulu? Karena sholat zuhur ini adalah sholat pertama yang diajarkan Jibril sama Nabi. Jadi kan habis turun perintah sholat kan belum dikasih tahu caranya sholat. Kapan waktunya, gimana caranya, belum dikasih tahu. Baru turun perintahnya aja. Sholat 5 waktu sehari semalam. Nah kapan diajarin yang setelah itu, setelah Isra Mi'raj? Siapa yang ngajarin? Jibril. Siapa yang ngajarin? Jibril. Jadi Jibril datang, kemudian ngajak Nabi Muhammad sholat, terus diajarin sama malaikat Jibril caranya sholat. Kapan itu yang paling pertama sholat zuhur? Yang pertama sholat zuhur. Jadi awal Nabi diajarin itu bukan sholat subuh, tapi sholat zuhur. Sholat zuhur. Nah, pada Jibril itu turun 2 hari gitu. 2 hari. Di hari yang pertama Jibril turun di waktu awal, di hari yang kedua Jibril turun di akhir waktu. Itu untuk menunjukkan awal sama akhir waktu. Awal sama akhir waktunya kapan? Kata beliau awal waktu zuhri zawalu syamsi. Awal waktu sholat zuhur adalah zawal.
Dan ini berlaku juga bagi sholat Jumat. Sholat Jumat, jumhur ulama itu mengatakan sholat Jumat kayak sholat zuhur. Kapan mulai waktunya? Ya setelah zawal. Zawal itu matahari tergelincir ke arah barat. Matahari tergelincir ke arah barat. Ini kalau kita ibaratin apa namanya matahari itu kan terbit dari timur, tenggelamnya di barat. Terbit dari timur, tenggelamnya di barat. Ketika terbit dari timur, dia naik kan ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, begitu matahari pas di atas kepala, tengah hari gitu ya, tengah hari bolong, tengah hari bengkak, tengah hari gitu. Itu namanya waktu istiwa. Jadi matahari persis berada di atas kepala, di puncaknya. Nah, itu namanya waktu istiwa. Itu udah masuk waktu zuhur belum? Belum. Kapan masuk waktu zuhur? Ketika matahari udah ngarah ke barat. Jadi udah mulai ke arah barat. Nah, itu namanya waktu zawal. Waktu zawal. Paham ya? Jadi waktu istiwa itu matahari persis berada di kepala. Nah, waktu zawal itu ketika matahari udah condong mulai ke barat sedikit, tergelincir dari apa namanya puncak kepala. Itu namanya waktu zawal. Kalau madzhab Hambali, setahu aneh ya, kalau sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelum zawal. Kenapa? Karena kiasnya sama sholat id. Jadi sholat Jumat itu kayak sholat id. Nanti bisa tuh ngerjain sholat id. Sholat id kan jam 7 gitu ya. Nanti mau sholat Jumat jam 7 pagi. Itu dalam madzhab Hambali sah. Boleh. Tapi madzhab jumhur mengatakan sama kayak waktu sholat subuh. Sholat Jumat sama kayak waktu sholat. Berarti sholat Jumat itu semua rukunnya harus dilakukan setelah zawal. Berarti tiga madzhab yang lain ya, itu harus dilakukan setelah zawal. Misal ada orang khutbah Jumat gitu. Waktu Jumat misalkan waktu zuhur, misalkan jam 12 teng. Khotib naik mimbar mulai khutbah, mulai menyampaikan rukun khutbah jam 12 kurang 5. Maka nggak sah itu Jumatan. Kenapa? Karena belum mulai. Karena belum mulai atau belum masuk waktu sholat Jumat. Paham ya? Paham ya? Sholat Jumat kan ada khutbah ya, dua khutbah ya. Nah, dua khutbah ini juga harus dilakukan setelah masuk waktu Jumat. Setelah zawal. Kalau belum sebelum, maka nggak sah sholat. Maka nggak sah khutbah. Khutbahnya harus diulang. Khutbahnya harus diulang. Wa akhiruhu, dan akhir waktu sholat zuhur adalah masiru dhilli kulli syai'in mislahu ghaira dhillil istiwa. Itu bayangan benda itu menjadi sama panjang dengan bendanya selain bayangan istiwa. Contoh misalkan kita ibaratin ada tiang itu tingginya 1 meter. Tingginya 1 meter. Namanya ketika misalkan tiang, misalkan matahari terbit dari timur. Ketika terbit, bayangannya arahnya kemana? Ke sana kan? Naik kan bayangannya kan makin pendek gitu kan? Begitu masuk istiwa. Ini nanti ada bayangan sedikit nih di sini. Nah, ini namanya bayangan istiwa. Ini namanya bayangan istiwa. Nah, bayangan istiwa ini nggak dihitung. Misalkan bayangan istiwa 1 senti lah, ini nggak dihitung. Atau 2 senti lah. Nah, begitu nanti mulai ke arah barat atau zawal, itu nanti kan bayangannya ke sana. Bayangannya ke sana. Nah, kapan berakhir waktu sholat zuhur? Yaitu ketika panjang bayangan itu sama dengan bendanya. Bahkan bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter. Tapi 1 meter ini di luar bayangan istiwa tadi. Paham nggak ya?
Jadi begitu masuk matahari persis berada di atas kepala ini kan mesti ada bayangan sedikit nih. Nah ini bayangan sedikit istiwa ini nggak dihitung. Nah, nggak dihitung dia. Berarti 1 meter plus bayangan istiwa. Misalkan kalau bayangan istiwanya 2 cm, maka 1 meter plus 2 cm. Paham ya? Nah, gitu. Al-zuhru lughatan ma ba'da zawal. Apa sih zuhur? Zuhur secara bahasa artinya waktu setelah zawal. Itu secara bahasa. Jadi semua waktu setelah zawal itu disebut zuhur. Habis zawal itu namanya zuhur. Wastilahan dan secara istilah adalah ismun lis sholatil maqbulati hina idzin. Nama sholat yang dilakukan ketika itu. Nanti gampang lah ya. Wazawalu sedangkan zawal adalah mailu syamsi an wasatis sama, yaitu tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit tadi sudah ke arah barat. Ke arah barat. Kemudian wadhillu dan dhil bayangan lughatan secara bahasa artinya asatru, penutup. Wastilahan dan secara istilah amrun wujudiyun yakhluquhullahu linaf'il badani wa ghairihi. Nah ini nggak perlu lah ya, apa namanya? Nggak perlu detail-detail. Perkara wujudi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk memberikan manfaat kepada badan atau yang lainnya. Bayangan itu kan kita bisa dapat manfaat, naungan. Kalau nggak ada itu kita kepanasan. Kemudian wal istiwa dulu bersyamsi ila wasatis sama, yaitu sampai matahari ke tengah-tengah langit. Tadi sudah kita bahas. Kemudian al maknanya anna waqta dhuhril kulli yadkhulu bimaili syamsi an wasatis sama ila jihatil maghrib, yaitu waktu zuhur secara keseluruhan itu masuk dimulai dengan condongnya matahari dari tengah-tengah langit ke arah barat. Wa yanqadi bimasiri dhilli syai'in mithlahu min ghairi hisbani dhillihi al-mawjudi indal istiwa'i syamsi. Dan berakhir dengan bayangan sesuai itu menjadi sama panjang dengan bendanya selain atau tanpa menghitung bayangan yang ada ketika istiwa. Tadi sudah kita bahas. Baik. Kemudian waktu zuhur ini ada 6 rincian. Ada 6 rincian. Kata beliau, wa yatajazza'u hadzal waqtu al-kulliyu ila sittati awqatin. Waktu yang secara total tadi, keseluruhan tadi itu terbagi menjadi 6 waktu. Terbagi menjadi 6 waktu. Apa saja? Yang pertama adalah waktu fadilatin. Waktu fadilah. Waktu fadilah. Waktu utama, waktu afdol. Waktu fadilah ini maksudnya apa? Waktu yang mana kalau sholat dilakukan di waktu ini, maka pahalanya paling banyak. Dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Ingat ya, sudah pernah kita sampaikan yang namanya sholat itu selama dilakukan di waktunya maka sah dan tidak dosa. Enggak dosa. Ada orang sholat zuhur jam 2 siang. Dosa enggak? Enggak dosa. Siapa yang bilang dosa? Kamu menunda-nunda sholat itu kalau sampai keluar waktunya baru tercela. Baru tercela. Itu dia cuma meninggalkan afdol aja secara fikih. Jadi nggak tercela. Misalkan ada orang lagi dagang, sibuk dagang, azan, zuhur, dia nggak sholat, dia belum sholat. Nanti sholatnya jam 2 karena masih sibuk dagang. Terus dikatakan apakah dia mendahulukan dunia gitu? Enggak, ya. Jangan dibilang begitu. Jangan dibilang begitu. Dia cuma mendahulu, dia cuma meninggalkan yang afdol. Orang meninggalkan yang afdol itu tidak tercela. Orang yang meninggalkan afdol itu tidak tercela. Ya. Waktu fadilah, waktu yang paling afdol itu dilakukan di awal waktu. Awal lah, itu awal waktu. Sampai kapan waktu fadilah ini selesai? Sampai waktu yang cukup untuk persiapan sholat, azan, iqomah. Persiapan sholat itu berarti kan wudhu, menutup aurat, gitu kan. Kalau yang butuh mandi-mandi dulu, pokoknya persiapan sholat. Kemudian sampai melakukan sholatnya tadi.
Kalau sholatnya 4 rakaat, ya 4 rakaat. Sholatnya 3 rakaat, ya 3 rakaat. Sholatnya 2 rakaat, ya 2 rakaat. Setelah selesai itu, maka selesai waktu fadilah. Paham nggak? Hah? Kan ada selesainya nih waktu fadilah ya. Sampai kapan? Tadi kan dari awal waktu. Sampai kapan nih waktu fadilah nih? Kalau orang sholat di situ, maka pahalanya paling banyak. Sampai kapan? Yaitu waktunya memanjang gitu ya. Terentang dari awal waktu, berarti awal masuk, sampai kemudian orang azan gitu kan, terus iqomat, terus kan kemudian di antara azan dan iqomat kan mesti kan melakukan persiapan sholat ya, wudu dulu, menutup aurat dulu, pergi ke masjid dan seterusnya gitu kan, terus sampai melakukan sholatnya tadi, misalkan sholatnya zuhur gitu, berarti 4 rakaat kan, berarti dimulai dari awal waktu azan, iqomah, kalau orang yang di sekitar itu kan berarti butuh butuh persiapan buat apa namanya itu dan seterusnya, kemudian sholat zuhurnya selesai itu waktu itu sedikit mungkin cuma 10 menitan atau 15 menitan, paham ya? Nah itu waktu fadilah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, yang kedua adalah waktu jawazin, waktu jawaz atau boleh, berarti boleh melaksanakan sholat di waktu ini, tidak dosa. Yaitu kapan dimulainya? Dimulainya sama dari awal waktu tadi. Dimulainya sama dari awal waktu sampai kapan? Ila ma yasau kullaha. Sampai selesainya, sampai waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat itu secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalkan sholat zuhur itu butuh waktu 5 menit. Misalkan sholat zuhur butuh waktu 5 menit. Selesai zuhur atau masuk waktu asar itu misalkan jam 3 teng. Jam 3 teng nih masuk waktu asar. Waktu zuhur taruhlah buat sholat itu butuh waktu 5 menit. Maka waktu jawas ini berakhir di jam 2.55. Kenapa? Karena dia sampai pada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat secara total. Berarti ketika dia sholat, itu waktu berikutnya belum masuk. Paham ya? Nah, begitu. Wa yuqala lahu waktu ikhtiyari aidan fahuwa mustarikan. Yang ketiga namanya waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar. Kalau tadi waktu jawas, berarti masuknya bareng sama waktu fadilah, kemudian selesainya sampai waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Kemudian waktu ikhtiar, itu awal waktunya juga sama, masuknya bareng sama waktu fadilah. Nah, selesainya itu juga sama dengan waktu jawas. Jadi ada 3 waktu yang mulai bareng, tapi selesainya beda. 3 waktu yang mulai bareng itu waktu fadilah, waktu jawas, waktu ikhtiar. Selesainya waktu fadilah kedua. Tapi waktu jawas sama waktu ikhtiar ini selesainya bareng. Maka di sini fahuma mustarokani. Maka 2 waktu ini jawas dan ikhtiar itu sama. Maksudnya mulai dan selesainya bareng. Kenapa dibedakan? Nah, itu nanti di waktu yang lain nanti. Ini nanti ada waktu-waktu yang lain. Kita tahu nanti bedanya di sholat yang lain nanti. Kemudian yang keempat adalah waktu hurmatin. Waktu haram. Waktu haram. Kapan waktu haram itu? Wa huwal qadrul ladzi la yas'u kullaha bi aqfa mumkinin min fi'li nafsi. Berarti waktu haram itu maksudnya haram sholat diakhirkan sampai waktu ini. Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat ditunda sampai waktu ini maka haram. Berarti dia dosa. Berarti dia dosa. Kenapa? Karena haram.
Kalau waktu jawas, waktu ikhtiar, dosa nggak? Enggak. Haram nggak? Enggak. Namanya jawas. Paham ya? Jadi waktu haram itu maksudnya haram dia menunda sholat sampai waktu ini. Itu kapan? Wa huwal qadrul ladzi la yas'u kullaha bi akhaffa mungkin min fi'li nafsi. Yaitu sampai kadar waktu yang nggak cukup untuk melaksanakan sholat semuanya dengan sholat yang paling minimal. Berarti melaksanakan rukunnya doang. Misalkan tadi, maksudnya gimana? Sholatnya belum kelar, udah masuk waktu yang lain. Ada orang sholat, Allah Akbar, sholat zuhur. Baru rokat kedua, udah azan asar. Nah, ini namanya waktu haram. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Dihitung adaan. Gimana? Ya dilanjutin sholatnya. Tapi ente dosa. Kenapa? Karena dia melaksanakan sholat di waktu yang haram. Di waktu yang haram. Dipahami ya? Itu namanya waktu haram. Kemudian yang kelima, waktu daruratin. Waktu darurat. Waktu darurat itu apa? Nanti kita lihat. Waktu darurat adalah wa huwa akhirul waqti idza zalal mani'u wal baqi minal waqti qadru takbiratin. Yaitu di akhir waktu sholat. Apabila penghalang untuk sholat itu hilang. Dan tersisa waktu yang cukup untuk sekedar takbiratul ihram doang. Ulangi ya. Waktu darurat adalah akhir waktu. Jika penghalang sahnya sholat itu hilang. Penghalang wajibnya sholat itu hilang. Dan tersisa waktu yang cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram doang. Contoh misal. Penghalang sholat apa aja sih? Gila, gitu ya. Berakal gitu. Gila, terus apa namanya? Haid dan nifas. Paling gampang haid sama nifas. Paling gampang haid sama nifas. Haid sama nifas ini kan penghalang sholat. Kalau haid sama nifas ini hilang, berhenti, suci di akhir waktu. Misal, ada orang berhenti, misalkan kalau selesai waktu asar misalkan, selesai waktu asar itu jam 6 sore, kita taruhlah gitu ya. Masuk waktu maghrib itu jam 6. Selesai waktu asar jam 6. Jam 6 kurang 2 menit, ada perempuan headnya berhenti. Headnya berhenti. Udah dilihat, apa namanya, diusap fardinya dengan kapas, udah bersih. Berarti kan udah berhenti head. Maka dan tersisa waktu yang cukup untuk takbiratul ihram doang. 2 menit ya enggak, pasti cukup lah untuk takbiratul ihram. Bahkan 1 menit aja cukup untuk takbiratul ihram. Jadi waktu yang tersisa itu cukup untuk takbiratul ihram doang. Allahu Akbar. Nah itu tuh. Untuk takbiratul ihram doang. Misalkan kayak tadi ada orang berhenti di akhir waktu asar. Misalkan akhir waktu asar taruhlah jam 6. Dia berhenti jam 6 kurang 1 menit misalnya. Jam 6 kurang 1 menit berhenti Maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan, dia wajib sholat waktu tersebut. Berarti wajib sholat asar. Perempuan itu wajib sholat asar dan sholat sebelumnya kalau bisa dijamak. Dan sholat sebelumnya kalau bisa dijamak. Waktu sebelumnya kalau bisa dijamak. Berarti sebelum sholat asar apa? Zuhur. Bisa dijamak nggak zuhur asar? Bisa. Oh berarti dia wajib sholat zuhur dan asar. Berarti dia wajib sholat zuhur dan asar. Atau misal kalau berhenti headnya itu di akhir waktu maghrib. Di akhir waktu maghrib. Misalkan waktu maghrib berakhir jam 7. Jam 7 kurang 1 menit berhenti head. Jam 7 kurang 1 menit berhenti head. Ya.
Waktu 1 menit cukup nggak untuk takbiratul ihram doang? 2 menit cukup. Jadi nggak harus dihitung dia bersuci, dia mandi dulu, enggak ya. Cukup takbiratul ihram doang. Tapi dia tetap harus bersuci nanti. Gitu. Ini kita sedang membicarakan waktunya. Kita sedang membicarakan waktunya. Cukup nggak untuk takbiratul ihram doang 1 menit? Cukup. Maka perempuan ini wajib sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib apa? Asar. Bisa dijamak nggak asar sama maghrib? Nggak bisa. Oh, berarti asarnya nggak. Tata caranya? Tata caranya, kalau misalkan dia selesai toharoh, itu sudah di luar sholat, artinya waktu sholatnya udah keluar, maka dia boleh melakukan sholat dimanapun. Maka karena hitungannya kodok. Karena hitungannya kodok. Kalau kodok ini, yang jamaah nggak harus dulu. Oh, karena kan nanti kan hitungannya kodok, hitungannya kodok sholat, bukan jamaah, hitungannya kodok sholat. Bisa dipahami ya? Nah, jadi itu namanya waktu darurat. Yaitu di akhir waktu, kalau penghalang sholatnya hilang dan tersisa waktu yang cukup sekedar takbiratul ihram doang, maka ini masih dianggap waktu sholat. Artinya orang yang mengalami waktu ini dia wajib sholat, wajib sholat. Kemudian yang terakhir, waktu udrin, waktu udur. Apa itu waktu udur? Wahua waktu lasri liman yajma'u. Yaitu waktu asar bagi orang yang menjamak sholatnya. Artinya orang sholat zuhur itu dilakukan di waktu asar boleh nggak? Boleh kan? Kalau jamak. Nah, ini disebut waktu udur. Waktu udur itu waktu yang sebabnya adalah udur. Kita boleh melakukan sholat zuhur di waktu asar nggak? Boleh kalau kasusnya berjamaah. Nah, begitu. Wallah. Pertanyaan ya? Paham ini ya? Alhamdulillah. Ini waktu sholat yang pertama, zuhur. Insya Allah, nanti waktu-waktu sholat berikutnya akan lebih mudah. Kenapa? Karena udah kegambar dulu waktu fadilah apa sih, waktu jawas apa sih, waktu ikhtiar apa, waktu haram apa, waktu darurat apa, waktu udur apa, itu sudah kebayang dulu. Nanti insya Allah waktu-waktu selanjutnya akan lebih mudah dan lebih cepat, lebih gampang. Kalau tadi harus tergambar dulu kasus. Oke. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Yang benar tentangnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan sama-sama. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.